Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uut Nurfitasari dengan NIM 2020-33060. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kedudukan media dalam proses belajar. Apa sih pengertian dari media? Ada yang tahu? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada fungsi media dalam pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nah, selanjutnya ada nilai media dalam pembelajaran. Nilai media dalam pembelajaran ada 5, yaitu media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, media dapat mengatasi ruang batas kelas, dan media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Selanjutnya ada manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengajaran akan lebih baik, menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran yang lebih produktif. Yang kedua ada bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Nah, yang terakhir ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru tersebut, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi media dalam pembelajaran. Dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan jenisnya ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Dan yang kedua berdasarkan teknik pemakaiannya ada media elektronik dan media elektronik. Dan yang ketiga berdasarkan daya jangkau ada daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya ada jenis media dalam pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran dibagi menjadi 4. Ada media 2 dimensi, yaitu hanya memiliki urusan panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Dan ada media 3 dimensi, merupakan media dalam bentuk model padat, solid model, model penampang, model susun, model kerja, make up, diaroma. Dan ada media proyeksi yang diproyeksi seperti slide, film, strip, dan transparan. Dan ada lingkungan sebagai media, contoh kebun, pasar, industri, dan sekolahan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan media dalam pembelajaran. Ada objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, ada kualitas teknik, dan keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan. Dan kemudian ada kriteria pemilihan media dalam pembelajaran yang dibagi menjadi 5. Ada ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudian memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, dan tersedianya waktu untuk menggunakannya. Sekian dari vlog saya, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.